Kakak Teteh di Satungtung Nenge Ujung Banten. Hari ini Mudofar sedang ada di kota. Wah, tadi Kakak Teteh yang lihat pemandangan itu tadi di luar itu yang tahu di mana. Ayo, biasanya yang langsung hafal itu para pegawai kepala desa karena biasa kesini. Yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pandeglang. Mau ngapain saya? Hari ini saya mau ketemu Pak Kadisnya, sekalian ngobrol, sekalian dengan kita mau podcast ya. Podcast kaitan dengan program acara Cisata. Ini program baru Krakatau Radio, yaitu Wancina Sabak Kota. Kita mau tahu apa aja program-program dari Disdukcapil dan apa aja kaitan dengan program-program yang telah dilakukan. Simak terus nanti podcastnya ya di Krakatau Radio. Selamat pagi Kakak Teteh di Satungtung Nenge Ujung Banten. Bahagia sekali saya Mudofar. Hari ini saya tidak di radio, tapi saya ada di kota. Asik. Tepatnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil di Kabupaten Pandeglang. Dalam acara yang baru kita ada namanya podcast atau obrolan mendalam kaitan dengan hal-hal yang saat ini sedang dibahas atau Kakak Teteh pengen tahu. Nah, kita ada hadir dalam acara podcast yang hari ini kegiatannya itu adalah Cisata atau Wancina Sabak Kota. Nah, di edisi kali ini Mudofar menyapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, tepatnya langsung ke kepala dinasnya. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Mursidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Gim? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Segar sekali Bapak hari ini. Alhamdulillah sehat. Pak, kita nih pengen tahu nih Pak ya, kaitan dengan program-program dari Bapak atau dari dinas yang Bapak kelola, karena memang saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga pasti mempunyai banyak program, apalagi di masa pandemi saat ini nih Pak. Tapi sebelum kita ke sana, saya pengen kenal dulu lebih dalam nih Pak dengan Bapak Mursidi. Pak Mursidi ini udah berapa lama di Disdukcapil? Alhamdulillah, saya ditugaskan oleh pimpinan dari kepercayaan untuk memimpin Disdukcapil kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun sampai dengan Desember. Oke. Jadi Desember kemarin udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Alhamdulillah. Tanggal 13 Desember lah ya. Udah 2 tahun. Sebelumnya di mana Bapak? Sebelumnya sebenarnya akan muter-muter ya. Karena sebelum di Disdukcapil saya di Dinas Kesehatan. Baik. Bagian apa itu Bapak? Bagian Sekretaris Dinas Kesehatan. Sekdisnya ya Pak ya? Sekdisnya ya. Betul. Terus sebelum itu? Sebelum di Sekdis Kesehatan, Sekdis di DP2 KPP3A. Oh, bersama Pak Didi. Dengan Pak Didi, betul. Dengan Bu Dewi. Bu Dewi juga ya. Bu Dewi juga. Kebetulan dari sana kita ditugaskan diberi kepercayaan untuk bareng-bareng juga di Dinas Kesehatan. Iya. Jadi pindahnya barengan. Kebetulan Ibu Dewi jadi kepala dinasnya, Bapak jadi sekdisnya. Oke, setelah itu baru ke Disdukcapil ya Pak ya. Gimana Pak rasanya memimpin Disdukcapil Pak? Karena kan Disdukcapil ini mungkin tidak jauh berbeda dengan Dinas Kesehatan karena berkaitan erat dengan masyarakat. Kalau Disdukcapil lebih rinci karena memang melayani masyarakat. Betul. Kalau Dinas Kesehatan sama memberikan layanan juga ke masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, artinya ke manusia langsung. Betul. Sama-sama pelayanan. Disdukcapil juga memberikan layanan ke masyarakat, tapi yang dilayani terkait dengan dokumen administrasi kependudukan. Baik. Seperti KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian, dan yang lainnya terkait dengan administrasi kependudukan semuanya layanan semuanya nih. Jadi Kakak Teteh pasti semuanya pernah ke kantor Disdukcapil nih. Yang dari jauh, yang dari dekat, semuanya pasti bertuju ke kantor Disdukcapil. Dan Pak, selama 2 tahun ini Bapak ini memang apa yang sudah dilakukan nih Pak? Ya, pertama memang pada saat tahun pertama saya ditugaskan di Disdukcapil. Pelayanan kependudukan masih bersifat sentral ya. Artinya semua layanan ada di kantor Dinas Kependudukan dan Sipil kecuali rekam KTP ya di beberapa kecamatan. Baik. Tapi saya memang mencoba agar
bagaimana bisa memberikan mendekatkan layanan ke masyarakat dan meningkatkan mutu layanan. Baik. Salah satunya saya membuka layanan di beberapa kecamatan, di 7 kecamatan untuk 7 kecamatan untuk KKWA. Itu di mana aja Pak? Pertama yang di Cadasari. Baik. Jadi kalau wilayah sana nggak mesti datang ke Dukcapil, bisa di kantor kecamatan Cadasari juga diberikan layanan kependudukan. Baik. Terus di Cimanuk, di Bojong, di Menes, Labuan, ya dekat Krakatau nih, Ya, Labuan, Panimbang, dan Cibaliung. Oke, jadi wilayah selatannya ada Panimbang dan Cibaliung, Pak ya. Ini mendekatkan pelayanan. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Baik. Terus seiring dengan adanya kopi, karena memang pada saat masuk juga tidak lama lagi 2 bulan setelah itu adanya kopi, bencana kopi, Februari kopi masuk Indonesia ya. Karena memang salah satu anjurannya adalah 3M itu Protokol jaga kesehatan. jarak. Ya. Makanya kita salah satunya dibuat inovasi bagaimana pelayanan ini supaya tidak bertemu dengan masyarakat. Baik. Makanya menggunakan pelayanan online. Oke. Yang kita gunakan pada saat itu menggunakan WhatsApp ya yang memang familiar di masyarakat. Baik. Artinya masyarakat tidak mesti datang, tapi cukup menggunakan media WhatsApp. Tetapi dokumen yang kami cetak itu kita kerjasama dengan kantor pos, terus juga berlanjut dengan Tiki, sehingga diantarkan dokumen kependudukan itu oleh jasa pengantaran. Oh, jadi langsung diantarkan ke rumah. Dan ke alamat yang pada saat permohonan dokumen kependudukannya. Alhamdulillah. Ini berarti sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi dalam perjalanan karena media WhatsApp itu adalah aplikasi pihak orang lain, makanya dalam tahun yang sama saya juga merancang yang namanya menyusun atau membuat aplikasi Sipanon. Nah, ini Sipanon. Ini KTT pasti pernah dengar nama aplikasi Sipanon. Atau apa ini Pak? Sipanon itu kepanjangan dari Sistem Informasi Pelayanan Adminduk Online. Oke. Namanya catchy banget Pak, Sipanon. Orang Sunda banget. Sipanon betul, kadang-kadang Sunda ya. Iya. Panon itu kan mata. Bisa melihat. Oke. Dan ini apa aja yang ada di Sipanon Pak? Pada prinsipnya semua layanan. Oke. Mulai dari KK, ATP juga sesungguhnya. Tapi khusus untuk kalau KK dan akte keluarga kematian kan bisa dicetak sendiri di masyarakat. Baik. Yang bisa memiliki kartu memiliki komputer, gitu kan. Itu bisa cetak sendiri, belum memiliki printer. Tapi kalau memang misalnya ingin dicetak di sini dan dianterin nanti oleh kantor pos dan Tiki ya. Oke. Tapi khusus untuk KIA dan KTP karena memang belangkonya dari kami, berarti harus dicetak di sini dan kita antarkan juga. Oh, jadi tetap ya. Nah, itu memang aplikasi Sipanon ini udah berlangsung berapa lama? Ya, sekarang aplikasi Sipanon berjalan baru efektifnya mulai bulan November tahun kemarin ya. Kemarin. Berarti baru 2 bulan lah ya Pak ya. Dan ini hadir di tengah-tengah aplikasi masyarakat. Gimana caranya masyarakat yang ini? Masyarakat itu apabila masyarakat bisa di mana saja, baik di kantor, di rumah, di tempat kerja sekalipun, tinggal bisa buka. Semuanya sekarang udah memiliki handphone kan ya? Iya. Tinggal di login saja berbasis web. Sipanon pandeklangkap.go.id bukan nanti ada aplikasinya muncul di sana. Baik. Nanti tinggal login saja. Oke. Kalau untuk yang pertama mungkin pendaftaran, kalau sudah mengetikkan yang namanya nomor nicknya, termasuk nanti ada juga kodenya di sana muncul. Setelah itu login, setelah login baru pilih dokumen mana yang akan bukan permohonan masyarakat. Misalnya mau KK, mau KTP, mau akte, mau perbaikan, tinggal di menunya di sana. Oke, luar biasa ini. Jadi bisa lewat HP nih KTT ya. Tapi sejauh ini Pak, untuk sosialisasi ke masyarakatnya apakah memang sudah masif atau seperti apa Pak? Ya memang karena terkait keterbatasan anggaran, kami mungkin melalui media sosial saja. Oke, yang dimiliki ya Pak ya? Yang kita miliki. Kalau sebenarnya tahun depan kami juga ingin nanti ke masing-masing desa, termasuk mungkin dengan Krakatau inilah kita coba mensosialisasikan program Sipanon ini. Terus dengan adanya Sipanon ini
kita juga mencoba apabila masyarakat kita yang kebetulan tidak sempat atau gaptek terhadap penggunaan teknologi, bisa kita mengadakan layanan di desa nanti. Oke. Jadi di desa juga ada layanan kependudukan. Kita akan coba buat namanya program pelayanan kependudukan desa. Oh. Ada beberapa desa yang sudah berjalan. Yang jadi pilot project. Ada. Di mana aja? Engang, terus di Picu, Kadu Engang di Gunung. Gunung ya. Di Picu, Oke. termasuk di Panimbang juga Oke, ada. oke. Di Panimbang. Saya berharap ada beberapa desa juga termasuk desa Ketik, dan kita juga bagi masyarakat terutama pemerintah desa yang ingin agar pelayanan kependudukan yang bisa dilakukan di desa bisa menghubungkan bersurat dan kita akan fasilitasi untuk pelayanan desa. Wow, enak sekarang Pak ya. Jadi Kakak Teteh yang mau desanya ada pelayanannya seperti Bapak Mursidi jelaskan, tinggal desak aja tuh aparatur desa atau kepala desanya supaya lebih dekat. Karena memang sejauh ini kan Pak, kalau mau ke di Sdukcapil ini kan kaitan dengan pos, iya, terus juga belum jarak tempuh dan lain sebagainya. Karena kalau di sini ke Sumur kan luar biasa Pak. Biasa betul, 3 jaman ya, 2 jam 3 jam. Betul. Dan ini Pak, untuk kaitan dengan program Sipanon ini bagaimana evaluasi yang ditemukan di lapangan? Terus kita evaluasi terus program Sipanon ini pada prinsip sekarang sih masih lancar-lancar. Utamanya mungkin karena masyarakat masih tadi belum memanfaatkan dengan optimal ya. Sipanon. Makanya kita salah satunya tadi tetap kita buka layanan semua kependudukan di desa dengan Sipanon tadi memiliki aplikasi, termasuk di MPP gitu kan ada. Oke. Jadi MPP ini mau pelayanan publik ya. Jadi di sana juga kita buka layanan. Ada operatornya Pak ya? Ada operator puskes kita. Baik. Kita ingin kembangkan juga nanti mah di puskesmas, nanti juga di rumah sakit, karena begitu masyarakat yang lahir ada peristiwa kependudukan, sehingga kalau sudah lahir langsung kita kasih dokumen kependudukannya. Baik. Ini bagian inovasi dari kami. Nanti itu belum kita garap. Oke. Tapi kita ingin ke arah sana ya. Ke arah sana. Wow. Jadi udah masuk ranah-ranahnya online semua ya Pak. Semuanya. Jadi kita masyarakat dipermudah, digampangkan di mana saja yang namanya akses dokumen kependudukan bisa dilakukan. Betul. Bisa di tadi di tempat kerja, kalau misalnya di desa, masyarakat yang kebetulan tidak memanfaatkan kurang optimal, maka bisa dibantu oleh petugas desa. Nah, jadi jangan khawatir Kak Teteh. Kedepannya ini akan hadir ke desa-desa. Kita doakan mudah-mudahan jajaran dari Disdukcapil ini tetap semangat Pak. Karena memang kalau kita berbicara program nih Pak ya, ada beberapa hal-hal yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan ini memang inovasi yang kita tunggu. Dan Pak, selama ini kalau pelayanan di kantor masih berjalan Pak? Pelayanan di kantor masih berjalan, alhamdulillah. Tetap harus kita memperhatikan tadi kesehatan. Nah, betul. Kesehatan. Jadi pada prinsipnya layanan di kantor Dukcapil yang sifatnya di pusat juga kita buka. Yang offline yang tadi kita buka, yang online juga kita buka. Ibaratnya ya kami sebagai pelayanan masyarakat memberikan menu-menu layanan. Silakan masyarakat mau pilih yang mana. Kalau mau ke kantor Dukcapil, maka di kami juga ada. Tapi wilayah sana cukup, bahkan ke depan, bukan ke depan, kita udah bangun juga UPT layanan. Bangun perwakilan UPT pelayanan kependudukan di daerah Panimbang, Kutai Selatan. Baik, ini UPT Pak ya? PT untuk layanan di sana, unit layanan kependudukan di sana. Lokasinya tepatnya di mana Pak? Tepatnya di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan. Kantornya berendengan dengan kecamatan. Iya kan, Panimbang kantornya luas Pak. Iya. Jadi ada di situ nanti buka. Nanti dalam waktu dekat kita launchingkan. Sekarang sebenarnya udah berjalan. Sekarang udah berjalan nih. Nah, walaupun belum optimal, tinggal cetak KTP sama cetak ya. Nanti kita akan coba operasionalkan supaya masyarakat yang wilayah selatan di sana tidak mesti datang ke sini, cukup bisa diberikan layanan di kantor di UPT di UPT Panimbang ya Pak ya. Nah, UPT Panimbang ini
ada di kantor Kecamatan Panibam untuk melayani masyarakat yang ingin membuat KTP dan induk lainnya Pak ya, untuk menjangkau masyarakat selatan. Memang sengaja Pak? Sengaja, karena tugas kami tadi yang memberikan pelayanan publik, bagaimana memberikan pelayanan mudah, mendapatkan layanan, gitu. Intinya dibuat masyarakat sejahtera lah akan apa yang namanya dokumen kependudukan ini sangat dibutuhkan untuk berbagai layanan lainnya. Betul. Yang mendasari kebutuhan dasar lainnya. Betul. Dapat pelayanan kesehatan, jadi peserta BPJS kan harus punya dokumen kependudukan KTP. Iya Pak. Dapat bantuan sosial harus punya dokumen kependudukan. Makanya kita permudah dalam rangka itu masyarakat supaya ngurus dokumen kependudukan gampang, dekat juga. Gitu. Dioperasikannya dalam waktu dekat loh Kakak Teteh. Bocoran aja Pak. Tanggal berapa kira-kira nih? Sebenarnya kita udah running. Oke. Launching resminya insya Allah tanggal 15 Januari ini akan kita launchingkan, nanti resmikan sama dibuka oleh Pak Dirjen Dukcapil insya Allah sama Ibu Bupati. Siap. Nah, sekaligus juga ada layanan buat masyarakat nanti di sana, layanan semua dokumen kependudukan. Oke. Jadi layanan Kementerian Dalam Negeri dengan kami bareng-bareng memberikan layanan ke masyarakat dari Panibam. Wow, luar biasa. Hari Dirjennya tanggal 14. Iya, Pak Dirjennya hadir. Pak Dirjen kalau nggak salah Zudan Arifahullah. Betul. Saya hafal itu. Karena saya setiap kali lihat berita nasional Pak Dirjen ini selalu hadir ya. Karena memang di TikToknya juga memberikan informasi. Betul, apalagi kan Mendagrinya juga, wah Pak Tito ini luar biasa. Oke Pak, untuk keseharian Bapak sendiri di sini kaitan dengan pelayanan masyarakat apa aja nih yang dilakukan? Semua layanan tentunya ya, layanan kependudukan dan memang di depan juga saya sudah mulai mencoba perubahan sistem layanan. Baik. Salah satunya karena memang sekarang pendekatannya progres juga, dulu pelayanan tidak ada ruang tunggu sementara belakang, sekarang di luar ada. Nanti yang di ruang layanan itu juga jangan sampai kredit, jangan sampai banyak penumpukan. Betul. Hanya disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Betul. Di samping itu juga saya operator yang ada itu bisa memberikan semua layanan. Nah, ini memang yang penting ya Pak ya. Dan yang paling penting juga kalau nggak salah di awal-awal pandemi ini sempat ditutup juga ya Pak ya? Ya, makanya tadi karena memang jaga jarak, nggak ditutup sih, kita pakai online. Oke, sistemnya ya. Tapi kan masyarakat taunya tutup gitu ya. Ini sempat repot juga Pak. Sebenarnya mah yang sifatnya urgent kita buka tetap. Oke. Karena dibatasi ya, cukup tinggi pada saat kemarin kasusnya. Betul. Dan di kami juga beberapa pegawai juga tetap kena COVID juga kan. Nanti jangan sampai ada penyebaran COVID di kantor. Betul. Makanya kita ya sudah bukan ditutup, sebenarnya dialihkan ke pelayanan online. Layanan tetap jalan, nggak jauh berbeda pelayanan online sama offline itu yang punya peserta yang hampir sama, rata-rata itu sekitar 300 pemohon. Oke. Walaupun yang online. Oke. Jadi luar biasa antusias masyarakatnya Pak ya. Dan untuk COVID sendiri Pak ini sekarang sudah menurun kan ya Pak ya? Otomatis setiap pelayanan ini juga pasti sekarang dibuka seluruhnya Pak. Ya kita buka sekalipun, tapi tetap ya belum beres semua ya sesuai dengan anjuran dan memang juga ada peraturannya bahwa kita tetap masih kondisi pandemi. Betul. Nah, tetap yang namanya prokes harus diperhatikan. Makanya sekarang juga tempat lainnya kita pakai scan. Oh iya. Scan dulu kan enggak pakai kayak kasir gitu. Nah, tidak langsung. Kedua juga bagi masyarakat yang mau layanan ya harus tadi pakai masker. Oke, jadi ada protokol kesehatan nih. Bagi KKTT yang datang ke kantor Disdukcapil wajib protokol kesehatan ya Pak ya. Minimal 3M ya Pak ya. Iya. Makanya jaraknya juga kita kan di kursinya tadi kan pakai jarak tuh. Nggak boleh walaupun kursinya ada yang gini tetap tidak ada jaraknya. Betul. Dan Pak di Disdukcapil juga kan saya sering baca berita belangko kosong, terus juga dan lain sebagainya. Kalau sejauh ini Pak, akhir-akhir ini bagaimana ketersediaan belangko? Alhamdulillah selama saya memimpin memang awal masuk posisi belangko sedikit, tapi kita mencoba berkoordinasi dengan pusat.
Jadi semenjak itu belangko alhamdulillah sih ya lancar terus. Oh, ya. sampai saat ini ya, Sampai Pak, saat ya? ini kalau Alhamdulillah. masyarakat akan kebutuhan belangko tidak ada selama 2 tahun ini. Oke. Orang di sana kesulitan belangko tidak ada. Oke. Dan sepengetahuan saya di kantor saya juga dulu tidak ada belangko, tidak ada. Kalau misalnya tersisa sedikit lagi kita udah Langsung minta lagi Baik. sehingga jangan sampai belangko kosong di kantor. Iya, karena Jadi memang selama saya pimpin alhamdulillah tidak ada yang namanya belangko sampai kosong. iya, alhamdulillah. Ya apa sebelumnya gitu Pak ya. Ya, betul. Terus juga sekarang itu kalau nggak salah ada tanda tangan elektronik juga ya Pak ya. Misalkan Ya. Bapak lagi keluar kantor nggak bisa tanda tangan, Ya. bisa ada tanda tangan Untuk elektronik. dokumen yang pembutuhan tanda tangan jangan dulu manual ditanda tangan manual. Oh. Sekarang alhamdulillah semuanya berkat kemajuan teknologi ya, beberapa dokumen seperti dokumen akte, KK, surat pindah, kematian itu menggunakan barcode atau TTE ya, tanda tangan Elektronik. Tanda tangan sekarang elektronik. Keuntungannya tidak mesti saya hadir di kantor. Iya. Saya ada rapat di luar sekalipun menggunakan tablet saya bisa tanda tangan. Oke. Dokumen. Sudah sampai ke sana nih teknologi Pak ya. Justru atas dasar TTE itu adanya si Panon. Oke. Atas dasar TTE Iya, itu iya. masyarakat bisa cetak bisa cetak Sendiri. sendiri. Bahkan diantarkan juga. Belum diantarkan. Luar biasa memang. Kita harus apresiasi Kakak Teteh karena zaman sekarang itu kalau kita nggak berbaur dengan teknologi ini akan tertinggal Pak. Sampai saat ini memang ada beberapa masyarakat yang memang belum ngeh Pak ya terhadap teknologi ataupun aplikasi yang Bapak lakukan begitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa membantulah mensosialisasikan. Dan Pak sejauh ini Pak kita tahu sendiri Pak ya di Dukcapil kan kaitan dengan pelayanan ini pastilah ada oknum-oknum yang bermain. Tapi sejauh ini saya nggak pernah dengar lagi nih Pak, bagaimana Bapak melakukan pembinaan terhadap para pegawai di sini Pak? Ya betul, salah satunya mungkin saya sudah melakukan kaitan tadi penerapan SOP-nya ya, SOP layanan yang bagi masyarakat diimbau untuk yang ngurus dokumen kependudukan dia datang sendirilah. Datang Apalagi sendiri. menggunakan si Panon kan bisa. sendiri. Justru dengan adanya tadi kita menggunakan aplikasi jadi memperkecil yang mengeliminasi yang namanya calon-calon ya. Ya alhamdulillah sekarang kan sudah berkurang ya, sudah berkurang karena apa yang dicalonin sekarang masyarakat bisa langsung juga gitu, melalui betul. aplikasi, Betul. bisa melalui WA gitu kan ya. Kalau mungkin dulu karena jauh, Ya. males kali ya. Males doang Pak masalahnya Pak. Saya mengurus kependudukan itu sendiri Pak. Alhamdulillah beres dan itu gratis Iya, Pak. gratis. Ya, saya katakan tadi urus dokumen kependudukan itu gratis, tidak Betul. dipungut biaya. Gratis. Yang dipungut biaya sampaikan saya. Nah, biasanya Pak Kalau oknum pegawai saya ya saya tindak. itu teknisnya nih Pak. Kita mau berbicara teknis nih. Kalau menggunakan si Panon kira-kira tahapannya seperti apa sih Pak? Seperti tadi kalau sudah kita login ya, login ke aplikasi Sipanon, anggaplah di sana kita ingin memohon dokumen kependudukan KTP. Iya. Cuma kalau KTP kan persyaratannya harus ngurus KK dulu. Iya. Tapi kalau KK-nya sudah ada kan udah ada berarti database kami. Oke. Nah tinggal tadi tuh persyaratan-persyaratan dan lainnya ya. Kalau memang belum rekam, bukti rekamnya. Oke. Tapi kalaupun mau misalnya rusak, nanti kan disampaikan yang rusaknya. Nah pada saat sudah anggaplah kakak dulu di persyaratan kakak ada yang namanya seperti salah satu persyaratan SPTJR diupload dulu. Oke. Atau akte kelahiran surat nikahnya diupload dulu, dipoto Baik. scan-nya diupload, sudah diupload. Kalau udah ada di file di WA udah masuk. Kalau misalnya udah masuk data tinggal diupload dimasukin. Oh. Jadi tinggal diupload. Diupload saja dokumen kelengkapannya. Oke. Masukin data-data kependudukan si pemohon, terus nanti diupload ke dokumen pendukungnya, nanti diproses oleh kami diverifikasi. Kalau semua persyaratannya lengkap, tinggal diteruskan. Kalau tidak lengkap, diinformasiin. Oke. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau memang sudah saya TTE tadi, nanti dikirim by email dokumen kalau untuk kakak PDF-nya tinggal cetak sendiri. Oh, bisa cetak sendiri. Kalau tapi kan tadi mager malas cetakin di sini, nanti kita anterin sama kantor. Wow.
sampai ke sana ya. Dan itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau paling lama untuk kakak sesungguhnya saya mencoba tanda tangan sampai saat ini ya. Kalau sekarang cetak gitu ya, besoknya sudah. Besoknya sudah. Untuk wilayah 1 insya Allah besoknya sudah diterima. 1 hari doang. 1 hari, kecuali kalau wilayah yang selatan. Karena kan ada proses pengantaran ya. Oke. Mungkin itu ya bisa 2 hari 3 hari. Maksimal 3 hari. 3 hari ya. Luar biasa. Kalau Mungkin wilayah sini insya Allah 1 hari. iya, amin. Mungkin kakak teteh yang lagi nonton di sini udah pernah merasakan 3 hari untuk wilayah selatan, atau mungkin ada kendala karena dari Disduk Capil ada kendala nggak Pak biasanya? Kalau yang kendala itu sesungguhnya yang informasi dari Tiki ataupun dari kantor pos. Oh, jasa pengirimannya. Ya, jasa pengiriman salah satunya pada saat dianterin orangnya alamatnya nggak ada di situ, orangnya si penerimanya. Oh Ya. begitu. Jadi pada saat itu memang kita juga akan terus perbaiki. Oke. Bagaimana, makanya salah satunya pada saat ngurus dokumen kependudukan tolong disampaikan nomor handphonenya. Ya, jadi kayak COD-an Pak ya. Jadi kalau si petugas pelayanannya itu pasti Mengantar. Bapak lagi di mana nih? Mau nganterin ini gitu ya. Kalau orangnya nggak ada kan mereka balik lagi. Oh, balik lagi, nggak bisa Balik lagi dititipin kan gitu ke tidak rumahnya ada. gitu Pak. Iya, enggak. Oke. Karena kalau kosong kan ya kesulitannya kan tadi ya. Iya harus sih. diterima. Iya, amanah juga kan Ya, mana mereka juga kan nggak mau nanti. Bener. Ya, mudah-mudahan ini dilancarkan, terus juga nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengurus Adminduk. Pak, mengurus Adminduk, kesadaran masyarakat Pandeglang ini berapa persen sekarang yang sudah melek mengurus Adminduk Pak? Alhamdulillah sih kalau yang namanya program kita udah sampai 98%. 98%. Karena tapi yang namanya dokumen kependudukan tepatnya kan mobile ya. Oke. Contoh kakak, misalnya kita udah punya kakak, tapi tiba-tiba kita punya anak, kan harus diganti. Iya, dirubah. Tapi kalau untuk KTP mobile juga seiring dengan usia masyarakat. Tapi insya Allah perekaman kita sudah sampai 98%. 98. Rekaman KTP ya. Baik. Masyarakat sudah terekam. Itu 2%-nya biasanya yang belum punya anak usia sekolah yang baru lulus. Nah, yang biasanya paling banyak ini kalangan berapa Pak usianya? Ya usianya banyak kan umur ya, kalau KTP kan 17 ke atas Iya. ya. Kalau yang itu kan masih anak-anak. Oke. Tapi anak-anak itu yang tadi target capaian kita juga kayak identitas. Kalau anak-anak namanya KIA ya. KIA. Itu identitas anak Iya. KTP. Betul. Itu baru mencapai 30%. Oke. Jadi belum semuanya. Nah, Ya, anak saya juga belum punya KIA Pak. belum. Karena memang apa ya? Belum merasa butuh. Iya itu Pak. Padahal nanti kalau udah mau sekolah itu dibutuhkan Pak ya. Nah, itu makanya kita nanti untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan, Iya. ya bisa saja dipersyaratkan kan. Betul. Sehingga kebutuhan KIA. Oke. Tapi saya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan. Nah ini juga bagian daripada inovasi kita ke depan. Amin. Kerjasama dengan sekolah, dinas pendidikan. Manakala dinas pendidikan menyatakan harus punya KIA, tapi saya harus memberikan jaminan ke mereka agar pembuatan KIA juga mudah dan gampang. Diprioritaskan. Diprioritaskan. Dan bisa mungkin dikoordinir di sekolah Pak ya. Bisa Untuk memudahkan maksudnya maksudnya. kita kerjasama terus. Betul. Mudahkan sehingga masyarakat anak-anak yang sekolah punya identitas kan sebenarnya itu juga hak anak ya. Iya. Hak anak berkaitan dengan punya identitas. Betul. Dan zaman sekarang Pak yang bikin KIA itu suka diupload di Facebook Pak. Itu kan bahaya sebenarnya Pak ya. Ya artinya kan dari nick itu bisa ketahuan, terus kan misalkan ada orang-orang yang bermaksud nggak baik. Ya, kalau penyalahgunaan makanya tadi KTP kita juga nggak boleh sembarangan disampaikan ke orang lain. Itu maksudnya. Dapat dimanfaatkan oleh orang Nah, lain. di situ apa? Zaman kori mah pinjaman online itu. Makanya sebenarnya kan bukan tanggung jawab kami ya, Iya. sudah membuatkan. Betul. Langsung penggunaan kan bukan urusan kami. Iya. Makanya diimbau hati-hati menggunakan KTP apalagi sampai dipinjamkan ke orang lain. Ketinggalan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain seperti tadi kasus-kasus pinjaman online. Yang bersangkutan ini kan tidak. Enggak. Tepuk-tepuk ayat tagihan Pak. Karena mungkin ada uploadan foto kita yang kita nggak sengaja Kalau bilang bisa disampaikan juga ke kami. Oke. Mungkin kami juga akan mencoba
istilahnya lah ya, agar jangan sampai kalau hilang itu nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Dan terakhir nih Pak, yang paling ingin saya tanyakan nih Pak, ini kan zamannya COVID dan banyak bantuan nih Pak ya. Nah, bantuan ini kadang-kadang banyak juga keluhan dari masyarakat Pak. Beuh cenah nikna tidak padu-padan cenah di pusat. Itu kan banyak ditemukan Pak. Gimana ini Pak? Sepengetahuan kami memang selama itu dokumen kependudukannya, cara penyajiannya betul, insya Allah, apalagi dokumen KTP-nya adalah produk kami gitu, dalam arti kata produk elektronik, insya Allah ya. Yang kami temukan ada beberapa NIK itu kan jumlahnya ada 16. Baik. Yang pada saat diperiksa, misalnya si pendata itu nulis NIK, kan namanya juga manusia suka lupa. Oke, kelebihan, kekurangan bisa kebaca. Oke. Jadi bukan nicknya yang masalah, nick mah kan sistem. Oke. Kan begini, nick yang digunakan oleh anggaplah Kementerian Sosial, nick yang digunakan oleh bank, nick adalah nick yang digunakan yang kerjasama dengan pusat, yang nick pusat itu dari kami. Baik. Kan logikanya kalau sudah terdata di kami atau terdata di pusat ya pasti akan kebaca. Iya. Tapi kalau misalnya yang ditulisnya tadi nicknya oleh sistem kurang, kalau otomatis nggak bisa kebaca. Betul. Nah, salah satunya kemarin pas kita lihatin jumlah nicknya itu 15 gitu kan berarti nicknya kurang saat penulisan. Iya. Di KTP betul. Iya. Kalau penyajian datanya, misalnya di nicknya, di KTP-nya, makanya kalau untuk pendataan ke depan, bansos, dan akun BPJS, saya berharap menggunakan Sipanon. Nah, sebelum itu ada ceknik di situ. Nah, kalau di cekniknya oleh masyarakat secara mandiri atau oleh si pengumpul data, yakinkan kalau sudah masuk di sistem kami berarti yakin bahwa itu. Terus jangan salah nulis juga. Dia tertipu gitu ya. Makanya cek aja sendiri gitu. Jadi salah nulis itu bukan berarti bikin salah. Iya. Sama halnya tadi. Iya. KTP digunakan orang lain. Apakah kita yang salah? Iya, betul. Dan Pak, kalau misalkan sudah nggak bisa salah-salah terus nih Pak, misalkan. Ya bisa gimana? ke kami kan sampaikan. Oke. Artinya kita bisa membantu mengecek NIK-nya, artinya bisa tidak terbaca itu kenapa? Baik. Gitu kan? Nah, nanti kita juga akan sampaikan. Kan terkadang dalam penulisan ini kan yang namanya pendataan, walaupun memang gampang, misalnya kita datanya berdasarkan KTP, kadang-kadang faktanya tidak seperti itu, tidak berdasarkan KTP, mereka nulis saja. Benar. Namanya tidak nama sesuai KTP. Misalnya Buku Samsudin namanya KTP-nya, tulisnya Udin. Benar. Nama panggilan dicantumkan, di KTP-nya beda, begitu dibaca ya nggak dapet. Iya, benar. Di datanya. Iya. Di data nih nama Udin, data juga Udin. Ternyata Samsudin. Kan nggak salah memang, Yeah. makanya harus kita disiplin dalam melakukan pendataan, betul-betul berbasis KTP dan dicek dulu oleh di Sipanon kami. Yeah. Cek mandiri bisa dicek sendiri itu. Betul. Apalagi mau minta bantuan di kantor kecamatan, ya ada operator PSIA kami di sana. Kalau memang sudah dicek seperti itu, penyajian datanya betul benar, insya Allah lah ya. Nah, kalaupun ada apa-apa nanti, karena sistem NIK yang kita buat itu adalah NIK berdasarkan sistem. Kita buat NIK sembarangan enggak. Iya. Jadi otomatis. Baik. Otomatis itu adalah kode provinsi, ada kode kabupaten, ada kode perempuan dan laki-laki jenis kelamin, ada juga kode tanggal lahir, termasuk baru nomor. Itu dibuatnya secara otomatis oleh sistem, bukan oleh manual. Makanya penerbitan NIK itu bukan penerbitan oleh kami, bukan oleh sistemnya itu, otomatis sistem itu. Baik. Jadi untuk KKTT yang memang mengalami masalah, terus kalau misalkan nggak bisa aja, coba aja nanti berkoordinasi dengan Dukcapil. Kalau bisa terbaca, kalau NIK sudah benar-benar tidak terbaca, nanti kita bantu di Sipanon ada yang namanya ceknik, termasuk ada konsolidasi data, datanya update data. Di situ ada di Sipanon konsolidasi data. Pak, kalau di Sipanon itu bisa rubah data juga Pak, misalnya bisa, yang belum nikah jadi ya bisa, kakak bisa. Oke. Atau lampirkan surat nikahnya kan.
Oke. Dan sekarang juga kantor di Dukcapil sekarang enak. Ada yang masuk ke dalam langsung ditanya, senyum sapa apa. Pak Pak Kungkun mah Pak. Ki bae Pak Manyus. Sekarang itu udah banyak berubah paradigmanya lah. Iya, iya. Karena yang namanya pelayanan publik kan tadi memberikan kenyamanan. Iya. Jadi kita juga pengen dibuat nyaman. Kita juga pengen kalau perlu ya tadi menyiapkan minuman. Oke. Masyarakat kan. Betul. Kita layani kan masyarakat kita. Betul. Supaya masyarakat nanti merasa terpuaskan. Yang memang ke depan kita ingin mencoba ya ngurusin dokumen pendudukan kalau bisa secepat-cepatnya. Amin. Kayak kota-kota gitu Pak ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan lancar Bapak. Dan terakhir nih Pak, mungkin ada pesan atau imbauan kepada masyarakat yang lagi nonton kita. Seperti apa? Ya bagi masyarakat, saya berharap dokumen kependudukan itu penting ya untuk memberi untuk kebutuhan layanan yang lainnya, baik kaitan dengan layanan bansos satunya ataupun BPJS, layanan kesehatan, layanan pendidikan segala macam. Saya berharap bagi masyarakat dokumen kependudukan ini juga dibuat jangan pada saat membutuhkan. Benar. Jadi Pak. pada saat ada peristiwa perubahan kependudukan dibuatlah. Saya kira pada saat butuh itu kita sudah sadar. Mau kerja proses. Iya, mau kerja baru kayak gitu. Padahal kan sibuk. Ayam berdua sibuk, benar banget ya Pak. Masyarakat kita memang masih seperti itu Pak ya. Masih. Makanya kita buat juga tadi manfaatan juga yang namanya pelayanan online ya. Menghindari tadi pungli, menghindari juga tadi ada kos-kos yang tidak diharapkan, diinginkan. Dan kalau bisa ya diupayakan ya datang sendiri gitu. Kalau untuk mau datang ke layanan. Tetapi kalau mau di rumah saja manfaatkan dari aplikasi Sipanon. Iya. Aplikasi Sipanon bisa ke KTT unduh melalui berbasis web di KTT tinggal klik aja. Jadi aplikasi Sipanon atau di kabupatenpandeglang.go.id ya. www.sipanon.co.id. Siap. Nanti kita cantumkan alamat di deskripsi untuk di YouTube-nya KTT. Hatur nuhun Bapak Mursidi, terima kasih sudah hadir di acara podcast Cisata Wancina Sabah Kota. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Amin. Karena zaman sekarang yang penting itu adalah sehat Pak. Amin, betul. Namun toh sehat orang bisa melakukan aktivitas apapun. Betul. Nanti kalau mau mampir ke Krakatau Radio, mangga Pak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Kakak Teteh. Demikian acara podcast Cisata. Kulon mancing tugas Mudofar Kekeha ngaturkan sapunya pegat simpai paturai petepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.